julep, pap 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 julep, pap 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 julep, pap 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 pap. Woo! Hai sahabat suara, perkenalkan aku Amanda. Saya Ismi Melinda. Saya Hana Al-Rashid. Saya Reza Hilman. Kami dari cast film Marni, The Story of Wewe Gombel. Dan sekarang kami lagi ada di Ngorbit Ngobrolin Bintang Tamu. Kita ini kali ya ceritain karakter kita masing-masing. Dari kamu kan kamu Marni. Udah diceritain, masih jelasin sendiri. Ya aku Marni. Udah gitu aja. Udah. Jadi di film Marni Story of Wewe Gombel saya berperan sebagai Marni yang nantinya akan menjadi sosok Wewe Gombel. Asik. Hai, aku Amanda Rigby yang nanti akan berperan sebagai Anissa. Iya, saya Reza Hilman. Di film Marni ini saya berperan sebagai Tama. Saya Hana berperan sebagai Rahayu. Mungkin apa ya? Kalau jelasin sedikit kali ya karakter masing-masing Iya, kali ya. iya. Kalau Rahayu ini adalah seorang ibu single mom punya anak 2. Anissa adalah anak tertuanya dan juga Aan anak kecil. Sebagai single mom dia punya apa ya? Beban yang lumayan berat dan masalah yang lumayan besar sehingga dia memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke desa kecil ini. Niatnya sih pengen memulai hidup baru, tapi kok malah tambah masalah di desa ini sih gitu. Kalau Anissa? Oke, aku Anissa, anak tertua dari Ibu Rahayu. Nah, di sini itu mungkin Anissa itu sebagai seorang kakak juga menggantikan sosok ibu sebagai karena dia ini yang menjaga adiknya karena ibunya juga sibuk bekerja dan single mother gitu. Nah, begitu keluarga kita ini pindah ke suatu desa ini, disitulah masalah-masalah bermunculan dan di situ Anissa ada hal-hal yang akan terjadi dengan Wewe Gombel. Gitu. Kita ngapain ya? Ada sangkut pautannya. Kita ya berkenalan gitu. Kalau iya bestie baru ya kan. Kalau aku Marni di sini di desa di sini kan ceritanya memang ada masa dulu sama masa sekarang. Kalau yang Anissa dan mereka bertiga Rahayu plus Reja itu masa sekarangnya, tapi kalau aku di masa lampaunya. Dimana Marni ini dulunya dia seorang penjual jamu. Terus akhirnya mendapat perlakuan yang tidak baik dari masyarakat, dapat cacian dan lain-lain. Akhirnya dia mendapatkan masalah, terus ya fitnah dan lain-lain. Akhirnya dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil lah dari masyarakat di sana. Terus dia juga hidup sendiri. Pokoknya banyak lah ya beban hidupnya yang akhirnya dia meninggal dan menjadilah sosok Wewe Gombel gitu. Anaknya juga diculik, nah itu. Dia mencari anaknya sebetulnya, tapi salah anak ya jadi yang diambil. Berarti karena anak lu diculik jadi lu nyulik balik gitu. Iya. Berarti emang reasonnya kamu tuh suka nyulik-nyulikin anak karena anak kamu diambil. Makanya kamu jangan sia-siakan anak ya. Iya. Salah ya ke ibu. Iya. Gitu sih kalau Marni yang nantinya akan menjadi sosok Wewe Gombel. Mungkin dari Pak Ustadz. Pak Ustadz nih. Ustadz, iya. Tama bisa dibilang Pak Ustadz belum jadi ya. Kan proses. Masih on proses. Pak Us. Pak Us. Mau menjadi Artinya utara. Tadi belum. Bener juga ya. Karena secara usia juga si Tama ini masih remaja, jadi sama kayak remaja-remaja di desa itu pada umumnya, cuman memang secara pendidikan agama dia lebih baik lah dibanding anak-anak muda di desa itu gitu. Jadi ya, tapi dibilang ustadz juga belum, karena Tamanya juga ngeklaim diri dia bukan ustadz, tapi secara kemampuan agama dia bisa meruqyah, dia sekolah agamanya lama, memang sengaja dipersiapkan oleh keluarganya. Gitu sih.
Jadi ya sekalian aja ceritain tentang filmnya guys. Maksudnya Iya. tadi kan udah Iya. disinggung juga dikit-dikit. Iya, mesti menariknya kayak keluarga Tama yang menjadi penghubung antara masa lampau dan masa kini ya sebenarnya Betul. gitu. Oh. Sebenarnya Ya gitu, ya gitu aja. di film ini banyak ceritanya tuh kuat-kuat ya, dari cerita zaman Kompleks. dulunya itu juga Mm-mm. kompleks banget, yang zaman sekarangnya cerita Mm-mm. keluarga kita dan keluarga Tama semuanya connected gitu. Udah gitu masing-masing karakter itu juga mempunyai cerita yang kuat-kuat. Misalnya Irma juga ada ceritanya sendiri, background story-nya kenapa dia maksudnya jadi gila. dia bisa kuat banget karakternya. Jadi di film ini tuh yang aku ngerasa pintarnya sutradara kita Billy Christian dan semua teman-teman yang terlibat dalam produksi ini, terutama di penulisan ya. Mereka benar-benar berusaha untuk membuat sebuah film horor yang tidak hanya mengandalkan jump scare seperti yang sering ada dalam film horor pada umumnya, apalagi pasar kita sekarang memang dibanjiri sama film horor ya, tapi dikuatkan banget di cerita dan di karakter. Di film Marnie ini memang karakter perempuan terutama punya spotlight yang cukup besar. Dan setiap perempuan juga mewakili lapis masyarakat yang berbeda nih gitu. Misalnya kalau dari Rahayu ada yang single mom yang berjuang untuk anaknya gitu. Di sisi lain ada Anissa sebagai first daughter yang juga harus menanggung beban generational dari ibunya karena ibunya sibuk kerja gitu. Ada karakter Sharifah Danish, Irma yang juga ada linknya ke past dan keluarga kalian, tapi juga ke present. Ada Marnie yang menjadi karakter yang kita semua ada di sini gara-gara dia yang mengalami persekusi publik dan akhirnya ya berubah wujud menjadi Wewe ini. Jadi yang dieksplor adalah ini bukan soal memanusiakan goib atau legenda urban, tapi memang apa konsekuensi dari kelakuan kita di masa lalu yang bisa mengakibatkan hal-hal buruk yang juga bisa terjadi di masa kini kita sih. Sebenarnya menurutku itu pesan atau tema yang kuat di dalam film ini. Nggak hanya sekedar nonton film dan scare-scare. Seru kok filmnya, memang filmnya seru dan ini, tapi menurutku film ini mungkin akan membuat kita semua berpikir dua kali ya kalau kita mau menghujat orang atau menghakimi orang gitu. Terutama perempuan. Terutama perempuan. Kamu ini Makasih perhatian ya. sekali tentang Iya. perempuan. Karena gue di film juga Oh iya, satu-satunya karakter yang enggak satu-satunya. ada Oma. Ya, salah satunya yang Salah satunya. laki bener di Iya, film ini. iya. Iya. Walaupun tetap ada nggak benernya kan. Seperti semua manusia, kita semua ada baiknya, kita Iya. semua ada buruknya. Tapi emang kalau aku ya lihat film ini tuh menggambarkan betapa perempuan yang sering harus membawa beban dan kesialan akibat perbuatan laki-laki. Aduh, Sedih sekali laki-laki. Mana nih? Mana laki-laki Mana lo semua? laki-laki? Mana nih Iqbal? Iqbal lagi. Iqbal lagi kena. Iqbal, lo tau nggak dari tadi dia ngomongin Iqbal, lo tau nggak ada di kepala gue? Apa? Dibawalah. Tiba-tiba ada props kuda di sini. Terus kayaknya emang film yang menceritakan proses awal mulanya yang terjadi, kenapa Wewe Gombel itu jadi kayak gitu baru di film ini kayaknya ya. Iya Kalau sih. gua nggak salah gitu. Tapi dari sebelumnya pendapat lo tentang Wewe apa? Gue? Sebelum syuting Gue lumayan cukup dekat dan cukup sering ya denger Wewe Gombel sebetulnya. nongkrong ya lo ya? Enggak sih. udah fans banget ya. Lumayan cukup sering gitu karena gue di kampung lumayan cukup percaya sama mitos-mitos kayak gitu. Cuman setelah gue mengikuti proses syuting film ini, jadi lumayan cukup, walaupun tetap combine ya, ini ada fiksi dan ada relevansi dengan memang urban legendnya itu, jadi lumayan cukup terbuka. Oh oke, ternyata Wewe Gombel asal muasalnya seperti ini, kenapa dia seperti itu gitu. Pasti kan Mas Billy tetap nge-compare itu dengan apa ya istilahnya fiksi dengan real ceritanya tuh tetap mereka gabungkan. Makanya aku lumayan cukup banyak terbuka tentang Wewe Gombel ini sih Ya. di film ini gitu. Menarik Kalian banget. gimana? Kalau kalian gimana? Kalau aku sih paling ya mungkin besar di Indonesia kan pasti kita sering banget denger hantu-hantu yang Urban legend. kan. Salah satunya ya paling sering didengar ya Wewe Gombel. Kayak misalnya nggak boleh keluar maghrib itu aku sering banget dengar, walaupun memang kalau ke akunya mungkin nggak boleh keluar pas maghrib karena udah mau gelap gitu.
Tapi ya sering banget denger Wewe Gombel loh. Nggak asing lah ya pasti. Nggak asing, tapi karena syuting film ini jadi research banyak juga tentang Wewe Gombel. Oh bentuknya, ternyata bentuknya tuh mostly yang digambarkan tuh seperti ini gitu. Udah gitu kenapa sih terus cerita-cerita nyata itu kan sebenarnya di berita banyak yang anak diculik Wewe Gombel gitu-gitu. Muncul beberapa hari kemudian. Iya. Nah itu jadi lebih banyak baca dan research karena film ini juga. Tapi gue tuh kadang suka denger juga dari orang, emang kuntilanak juga nyulik anaknya? Nah itu deh, sebagai yang satu-satunya di sini yang nggak besar di Indonesia, bedanya Wewe Gombel sama kuntilanak apa sih sebenarnya? Gue juga. Nah aku juga bingung. Wujudnya beda kan? Wujudnya sih beda Iya, sih. wujudnya beda kan kalau kuntilanak. Bukan ya, yang bolong sudah bolong. Sini ya. bolong. Iya. Ada dari seninya juga kenapa dia bolong kan? Aku tuh cuma Anak telur kalau taunya nggak salah. kuntilanak itu pokoknya aku cuma tahu kalau suaranya dia jauh, kayak ketawanya jauh, itu artinya dia deket. Tapi kalau suara dia deket banget ketawanya kayak di kuping, itu artinya dia jauh. Kalau kebalik. Gue cuma jadi tahu kuntilanak dari ini tuh azan maghrib salah satu stasiun TV loh enggak? Ada ya? Lu nggak tahu? Apaan ada? Ada coy, ada. Iya kan? Emang ada apa sih emang? Lo nggak pernah sholat sih. Anak London nih. Anak London tahu ya. Antara nggak sholat sama gap umurnya jauh kan? Wow. Wih, ini kan termasuk nih kekerasan perempuan nih. Iya. Wah, nggak boleh nih, kamu kan cowok sendiri. Wanita Iyain kan laki-laki juga itu. wanita tuh paling Enggak, Iqbal diem. Tapi jelas sih dari segi look juga udah berbeda sih. Iya. Sama Beda banget. Oh, cuman rambutnya kan sama-sama panjang kan. Kalau kuntilanak pakai baju putih. ini nggak pakai baju. Nah, ini nggak pakai baju kamu. Kamu kemarin dingin gak sih? Tapi kayak apa ya? Gue nggak tahu kalau kalian ya. Maksudnya apakah kalian dibesarkan dengan kayak Wewe Gombel itu sesuatu yang harus ditakutin gitu, serem gitu. Tapi malah dengan main film ini dan melewati prosesnya, buat gue tuh kayak kok gue jadi lebih berempati sama Wewe Gombel. Maksudnya kan ada argumen kenapa selalu film horor tuh hantunya perempuan. Kan sering banget ya gitu. Sedangkan gue kayak ya mungkin karena selama ini masyarakat tuh emang udah gak adil sama perempuan dan perempuan memang perlu hadir dalam wujud yang berbeda untuk kayak maksudnya untuk kayak merebut kembali keadilan. Iya. Loh, Ya mama dong. Ini gimmick gak? Enggak kan? Iya, bukan bener gue sih, kali ini, bener. bukan gue kali ini. Enggak itu Ada kan? enggak itu siapa? itu lo bukan sih, Za? Enggak, itu Oh, jadi kesana. jatuh tiba-tiba. Ya Oh, udahlah ya. jatuh, ada yang Ya jatuh. udahlah ya. Ya udah. Intinya ada yang Jadi setuju Wewe sama kita. Intinya mereka ya gitulah. Yuk. Ya. Untung nggak ada Prisly ya. Yoi. Udahlah Tapi- kita ngomongin lokasi kita aja gimana? Lokasi ya. Karena Untuk lokasinya. Mohon maaf saya iya, penakut. agak Lokasi kita inget kan, guys? masalahnya gini, kita kan ngomongin Wewe Gombel sama Kunti dari tadi, tapi sebenarnya lokasi syuting kita emang serem dan memang ada isi. Iya, betul. Jadi di project nggak ada ini nggak cuman Wewe Gombel doang nih yang ikut kita gitu. Jadi banyak. Ya karena kan emang maksudnya kan udah dilihat kan sama Frisly kan mungkin memang bisa melihat ya, dan di situ By the way, Frisly adalah aktor juga di film ini. iya Frisly Dia dan berperan sebagai Poppy. iya, dan kebetulan nih ada cerita menarik ya. Sutradara kita Kak Billy Christian tuh memang suka dengan hal-hal yang goib ya, Dan dia indigo juga. dan dia juga bisa merasakan dan bisa melihat juga. Nah kebetulan Ibu Rahayu kita ada set apaan sih, Za? Apa sih? Gua takut dia jatuh lagi capek. Mentang-mentang laki-laki cuma di sini sendirian. Iya. Oh jadi gitu buat. Go Kita itu nggak ada tiga gendernya perempuan. gitu. Oke, aku lanjutkan cerita ini ya. Lanjut. Nah, kebetulan kita lokasi pertama kita itu adalah di rumah Rahayu. rumah tua ya, rumah ibu Rahayu, rumah kita di Sukabumi. Nah, terus Jadi gini deh, teman-teman di Sukabumi, nanti kalau lo nonton film Marni tanggal 27 Juni, keluar dari bioskop di Sukabumi, lo akan lihat lokasi syuting kita. Karena itu adalah rumah gede peninggalan Belanda di pinggir jalan raya. iya. Jadi kelihatan kayak rame gitu, tapi pas lo masuk auranya langsung berbeda dan emang
serem gitu. Iya, dan memang di setiap kamarnya tuh ada cerita beda-beda juga. Nah, karena kan mungkin yang tinggal di situ kan bergantian ya. Mungkin di kamar Ibu Rahayu bisa diceritakan. Jadi saya baru tahu setelah selesai semua adegan Rahayu itu bahwa ternyata di set kamar Rahayu pernah ada orang yang meninggal. Males kan? Ya, tapi ternyata triknya Mas Billy itu adalah memilih set karakter sesuai dengan energi yang dibutuhkan untuk syuting. Yang di satu sisi gue ngerasa itu sangat cerdas loh, membantu kita masuk ke dalam karakter. Tapi di satu sisi kayak anjing seru banget ya. Jadi cukup menarik. Pasti kasih taunya kayak soalnya Rahayu tuh secara karakter melewati perjalanan emosi yang cukup berat di film ini, sehingga memang yang dibutuhkan adalah emosi-emosi yang cukup dark. Dipasangin lah dengan set yang kebetulan auranya dark karena pernah ada orang yang mati di situ gitu. Jadi pantesan aja ya pengennya nangis-nangis mulu dan depresi mulu ya sama di situ. Tapi cukup menarik sebagai trik untuk aktornya masuk ke dalam peran gitu. Orang acting coach nih, goib coach. Iya, goib coach ternyata. Dan pas tahu setelahnya kayak dikasih tahu kayak Kak, kamu tahu kan di kamar ini pernah ada yang meninggal. Gue cuman kayak, oh baiklah. Ini ada scene lagi nggak di sini? Nggak ada Han. Oh ya udah. Udah selesai. Cabut tuh udah kayak, ya udah gue udah capek mau gimana gitu. Udah selesai. Dan ada kamar mandi kan yang ditutup. Nah itu bahkan gue nggak tahu ada kamar mandi. Jadi ternyata di kamar itu di triplekin ya. Triplekin. Ada kamar mandi yang dikunci. Ternyata ada hantu di situ yang sangat tidak suka ditutup gitu. Sama itu hantu yang sama yang keganggu dengan dia nyanyi nggak sih? Iya. Justru seneng sama Kita kayak ngomongin hantu kayak ngomongin orang di syuting ini beneran Serem deh. ya? Karena insidennya banyak banget. banyak insiden soalnya kayak Jadi yang kan ada yang terganggu dengan lo. Iya nyanyi. Dan ada yang- karena aku ada ada yang tembang suka kan. kan? Ada Ada yang tembang suka yang malah. nyanyi. Aku ada tembang di film ini. Terus si sosok ini memang ada di kamar mandi itu. Dan waktu kita penelusuran, apaan lagi sih Ja? Ya kan pas waktu kita penelusuran memang kita ada penelusuran ke rumah itu di mana kita gelapin semuanya terus kita memang mau cari gitu loh. Karena kan Frisly sama Kak Billy tuh emang suka banget bikin vlog-vlog begitu. Nah, kita mencoba ikut nih sosok jagoan padahal mah tetap aja ya kan. Dan pada saat di situ Frisly kesurupan. Terus nembang nyanyi lagu itu karena dia bilang suka banget sama lagu yang aku nyanyiin itu. Banyak sih Gitu. cerita-cerita. Banyak. Terus yang lebih ini lagi waktu yang di pohon di mana aku di Marni ini dieksekusi meninggalnya di sana. Terus habis itu pohonnya besar terus aku juga melahirkan di sana si Marni ini. Dikasih tahu memang ada sosok wewe gombelnya yang asli. yang aslinya. Itu pohon. Nah itu waktu aku syuting kan ada adegan di mana aku udah jadi wewe gombel terus harus turun gitu kan di seling turun terus naik lagi ke atas itu susahnya minta ampun karena satu auranya tuh nggak enak banget gitu dan kayak pengen udahan cepetan gitu padahal kan aku udah biasa ya di seling tapi itu kayak ngerasanya berat banget aja gitu. Ciri khas film Billy Christian tuh adalah lokasinya sih menurutku ya. Dia selalu pintar pilih lokasi. Ternyata lokasinya ada isinya semua. Si pohon itu absurd karena gede banget dan itu kayak sebenarnya di sekitarnya kan juga perkampungan gitu. Jadi nggak kayak yang tiba-tiba gede dan nggak ada apa-apa di sana. Tapi ada nih orang yang hidup di daerah situ. Tapi pas lo udah deket pohon itu lo lihat ke atas, emang ada sesuatu yang dirasakan ya kayak ya udah ini kita zikir aja kali ya di bawah. Dan ini nih yang banyak harus berurusan sama pohon itu kan kalian bertiga. Gue cuma lihat dari jauh. Apalagi ini nih merukiah pohon. Dan aku juga ada kesurupan di pohon. Jadi sebelum mulai adegan aku datengin pohon itu dulu kayak assalamualaikum, kayak izin kerja gitu-gitu. Nah itu suaranya kok mirip sih. Sama. Serem ya. Dan dikasih tahu kalau di situ ada wewe beneran kan di akhir-akhir. Di akhir-akhir Setelah ya. gua adegannya ngerukiah pohon itu. Serem kan? Kalau aku Mungkin dia pikir kita emang gak ada yang mau syuting kalau kita tahu the truth kali. Iya, Kita iya. dibohongin sih. iya, kita nggak tahu apa-apa, baru pas akhir-akhir aja tahu. Tapi kalau aku sih ada kejadian ya, tapi bukan pas syuting, di luar syutingnya. Dan aku itu kan
bukan orang yang percaya atau aku nggak sensitif, aku nggak peka, bukan yang tipe perhantuan lah ya. Nah, Kak Billy Christian itu pengen bikin penelusuran tapi setelah syuting. Jadi setelah syuting itu aku terus Kak Danish, Frisly, Kak Billy itu ada 3 mobil itu jalan menuju hutan tapi nggak ada kru, cuman mobil kita bertiga doang karena mau YouTubean gitu, mau ngecek bikin konten lokasi, emang mau cari hantunya gitu. Jadi kita pakai GPS doang masuk ke hutan-hutan ini, terus di tengah-tengah hutan itu signal kita hilang, jadi nggak ada handphone dari 3 mobil ini, handphone satupun nggak ada yang nyala. Jadi terus kita nyasar, kita keterusan sebenarnya lokasi untuk bikin kontennya Kak Billy itu misalnya di sini, kita dibawa sampai sampai lurus gitu, terus sampai tiba-tiba mobil aku dihadang sama anjing putih husky gitu di tengah-tengah. Nah di dalam mobil aku tuh ada 3 orang, terus kita bertiga kayak berhenti gitu kan, anjingnya tuh kayak diem doang di tengah-tengah kayak ngeliatin gitu, bener-bener nggak gerak. Terus aku bilang kita boleh klakson nggak sih? Kayaknya enggak deh, itu yaudah lewatin aja. Nah itu aku udah takut banget, terus lewat. Nah ini mobil aku, mobil Frisly, Kak Billy sama Kak Danish paling depan, aku kebetulan ketinggalan paling belakang. Udah lewatin anjingnya gitu, pas aku lihat ke belakang tuh anjingnya nggak ada loh, hilang gitu kan, anjingnya nggak ada beneran. Terus yang lain juga iya nggak ada gitu. Enggak sih, ikut jeng. Aduh, terus abis itu aku telepon Frisly lo lihat anjing nggak gitu, enggak ada anjing, nggak ada yang lihat anjing, nggak ada satupun yang lihat anjing, tuh cuman mobil aku doang yang dihadang sama anjing itu. Mobil Kak Billy di stop sama kakek-kakek. Dan aku juga kebetulan yang ngomong tuh cuman Kak Billy. Jadi kakek-kakeknya tuh bilang, kalian balik jangan terus gitu, karena di sana udah nggak ada ini gitu. Jadi ternyata kita itu memang katanya ya emang sengaja dibawa ke daerah hutan yang di ujung sana karena ada ada pemakaman di situ. Memang sebenarnya kita tuh nggak boleh nyampe di lokasi yang paling ujung itu. Akhirnya untungnya ada kakek-kakek ini ya. Jadi kita disuruh out of nowhere tengah malam suruh kita putar balik. Jadi kita putar balik dan aku nggak jadi ikut guys. Aku pulang ke hotel karena aku takut banget. Aku kayak bilang sama Kak Billy, ini tuh sign ya, mobil aku dihadang anjing putih, aku nggak boleh ikut. Aku mau pulang ke hotel. Jadi aku langsung balik. Salah juga balik karena sendirian ngelewatin hutan-hutan lagi, kalau gitu gue nggak balik gitu. Serba salah gitu. Tapi proses syutingnya selain all of the scary stuff menyenangkan banget ya sebenarnya gitu. Menyenangkan, overall menyenangkan. Yang kita juga belum bagi sama teman-teman adalah genre horror tapi juga ada actionnya gitu. Dan action di sini tuh menurutku akan membuat pengalaman nontonnya lebih fun dan lebih exciting. Dan kebetulan kita juga sempat kayak latihan bareng dan kita kayak saling menjaga. Tim yang nge-head koreografinya adalah Uwais Team, ada Kang Yandi sama Kang Erik dari Uwais Team yang selalu jagain kita. Jadi memang kalian bisa menanti beberapa adegan yang sangat-sangat seru di ending filmnya sih dengan action horror genre ini. Apalagi ya, yang tantangannya apa aja ya di film ini? Selain action, berteman sama goib gimana? Actionnya sih sama, aku juga kalau action sih memang udah pernah sebelumnya di filmnya, tapi ini pakai prostetik, dimana itu berat banget kan. Itu beratnya sekitar 3 sampai 5 kilo karena itu ada beberapa kostum kan. Jadi dia pakai silikon. Jadi terus habis itu harus diseling-seling sama harus adegan action sama Reja. Itu lumayan berat gitu karena satu lagi emang berat, terus adegannya juga action. Itu menurut aku sih berat sih. Selain yang jadi Marninya juga ya. Gitu. Untungnya kita syuting untuk actionnya itu bukan kalau berkali take mungkin kan udah ada video boardnya. Jadi semuanya udah ngikutin tuh video boardnya. Jadi kita juga nggak begitu capek ya untuk actionnya gitu. Cuman nggak banyak. Cuman sampai jam 7 pagi ya. Gue pernah lihat mereka take salah satu adegan actionnya karena kayak emang ya penasaran juga sih gitu. Walaupun aku cuma bagian keseling-seling aja.
ada adegan kalian berdua tuh yang tiba-tiba mereka ke meja makan, terus tiba-tiba meja makannya ambruk gitu. Jadi emang apa ya? Kalian tuh hebat banget sih kalau aku lihat kalian. Iya. Ambrukin meja loh. 38, makasih. Adidas ya, gitu. Beda kanan kiri. Tapi aku mes banget sih sama Kak Hana. Itu Kak Hana tuh termasuk aktor yang perhatian banget meskipun dia nggak ada. Banget. Ya kan, banget, bener kan? Nggak Nggak ada scene-nya tapi dia datang ke lokasi. Bahkan Terus ganti profesi pun profesi apa aja bisa gitu. Udah gitu jadi telco juga bisa. Iya, jadinya kayak sweet banget padahal dia senior kita. Adegan fighting kita ya, Kak Hana tuh nungguin di depan kamera, terus kalau setiap kita selesai pasti kayak are you okay, I'm okay Kak, aku gitu. Mungkin karena dulu pengalaman action gue dulu kagak ada yang kayak gitu ke gue kali ya, jadi gue pengen jagain adik-adik ini gitu. dari kredit title paling banyak. Gue tuh kalau di credit title gue nggak lihat nama gue sebagai Talco, gue ngamuk sih sebenarnya gue bilang karena yang ngingetin anak-anak, ayo. Gue harus dapat kredit Talco ya, karena memang di hari terakhir, 2 hari terakhir atau hari terakhir ya? Hari terakhir gue memang sempat jadi talent koordinator, payungin anak-anak, mau minum apa Beb? Bener. Seorang Hana Rashid bawain kursi buat kita. Wow. Ada videonya di Nanti ada PR. Beneran gue kalau nggak lihat lama gue di situ, Nasya gue ngamuk sih. Udah nggak terima bayaran buat jadi Talco. Thank you banget. No, tapi memang ini adalah collaborative effort. Mungkin teman-teman kalau jadi pencinta film horor atau action tuh yang lo lihat seru-seru digambar, tapi lo nggak paham perjuangan di balik itu sih. Jadi bekerja di sebuah produksi yang memang mengutamakan keamanan para castnya saat beradegan action atau saat beradegan horor atau apapun itu, membuat walaupun ini film horor tapi environment bekerjanya aman dan nyaman sehingga kita semua 100% untuk memberi energi kepada film dan karakter-karakter ini, dan semoga itu diwakilin di layar nanti sih. Itulah yang spesial dari film ini. Luar biasa. Wih, bridging-nya oke banget bro. Iya kan? Ini aktor apa host spesial? nih? Ada telco spesial. Itu udah masuk bridging pertanyaan berikutnya. Iya benar. Reza, kamu ada pesan-pesan nggak? Pesan-pesan. Itu bridging halus, bridging kasar. Iya. Ini kasar sih. Aku sukanya to the point. Iya. Coba pesannya apa Amanda? Ditodong langsung. Pesan film apa ya? Pesan-pesannya paling banyak sih menurut aku ya, nggak cuman satu. Mulai dari sisi wanitanya, nanti kalau nonton pasti tahu wanita-wanita di sini karakternya tuh kuat-kuat banget. Udah gitu pesan-pesan. Makanya ibu juga jangan nelantarin anak. Kok nyolot sih? harus peduli masih ke bawah sama anak-anaknya gitu. Kayak nyolot. Gitu, parents dan anak gitu. Terus mungkin dari Marni, kayaknya banyak ya pesan yang mau disampaikan. Silakan Marni. Sebenarnya sih satu aja sih kalau aku. Buat kalian jangan melantarkan anak ya, nanti saya ambil. Reza apa pesannya? Jangan hujat saya, dia perempuan ya. Jangan kesurupan, nanti gue rukiain ya. Itu benar. Udah jago banget ngerukiah. Kalau ada job ngerukiah, Wah, dia bisa boleh jadi sih. artis Iya. tapi / ustadz yang ngerukiain orang loh. Lu jadi kayak si dokter itu di film Tiger Stripes, tau nggak? Tahu. Nah, itu lo deh. Pesan dari gua adalah jangan lupa nonton film yang akan tayang pada tanggal 27 Juni 2024. Pesan tiketnya mulai dari nanti pada saat udah Kalau udah Bagus. Yeay! Julep.